Mindfulness penting banget. Kenapa? Nah, kita lihat sekarang mindfulness secara psikologi dulu, secara psikologi ya. Menurut Stephen Hayes ya, membagi terapi psikologi itu menjadi 3 generasi. Terapi generasi ketiga itu adalah termasuk komponen yang terhubung di dalamnya terhubung dengan masa sekarang, mindfulness maksudnya termasuk mindfulness. Terapi generasi ketiga itu adalah mindfulness gitu. Kesimpulan dari hasil terapi mindfulness secara psikologi umum doang ya, meningkatkan fleksibilitas psikologis dan kualitas hidup. Meningkatkan cara regulasi emosi, mengurangi kecemasan, mencegah relapse depresi, meningkatkan cara mengatasi chronic pain, mengurangi stres yang dalam, mengurangi detak jantung, kecepatan detak jantung, pernafasan dan tekanan darah, meningkatkan perhatian, konsentrasi, penguasaan diri, persepsi dan mood, dan terakhir adalah ini yang saya dapatkan juga, dia itu mengecilkan amigdala di dalam otak kita gitu ya. Amigdala itu di otak kita itu berkaitan dengan rasa cemas. Jadi itu seperti pengatur respon terhadap ancaman, fight and flight respon gitu. Amigdala kita bisa mengecil kalau kita mempraktikkan mindfulness terus gitu. Nah, tapi kenapa nggak cukup dengan terapi psikologi mindfulness doang? Karena seringkali terapi ini bersifat pada diri, self-centered, egoistik, dan narsistik. Nah, jadi kita mesti mengerti dengan kerangka yang lebih besar bahwa mindfulness itu bukan sekedar tool, tapi punya goal untuk kita bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, apa itu Christian atau Christ-centered mindfulness? Yaitu adalah praktis memperhatikan, mengamati kesadaran dan pengalaman diri saat ini present di hadapan Tuhan. Seni hidup di masa kini di hadapan Tuhan. Mindfulness di dalam Alkitab, di dalam PL, itu adalah meditasi firman Tuhan. Jadi mindfulness itu penting berkaitan dengan firman Tuhan ya. Kalau dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 7-8 dikatakan, nah penekanan bukan saja pada menaati dan melakukan firman Tuhan, tetapi juga firman Tuhan itu selalu ada dalam mulut dan direnungkan. Sesuai dengan Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaan ia Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi mindfulness itu adalah mindfulness ya. Pertama itu adalah berkaitan banget Christ-centered mindfulness itu dengan mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan firman adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, merenungkan firman Tuhan itu membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, itu di dalam perjanjian lama seperti itu ya. Nah, di dalam perjanjian baru ya, kita lihat bahwa Yesus sendiri memberikan contoh, dia sendiri terkoneksi dengan Bapa. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Contoh lain di dalam PB adalah cerita Maria dan Marta, juga penting ya. Maria itu atentif dan siap mendengar firman Tuhan. Jadi mindfulness itu adalah kita atentif dan kita peka dan untuk duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan seperti Maria gitu. Christ-centered mindfulness itu ada beberapa pilar. Jadi saya akan jelaskan, ini penting sekali. Mindfulness itu pertama itu adalah pilar pertama itu adalah observing self atau observing self ya. Ini adalah berbeda dengan thinking self. Ada bagian pikiran kita yang dinamakan thinking self. Thinking self itu yang membuat penilaian, mengingat, memori, kategori dan juga berkaitan dengan kecemasan gitu. Kalau kita lihat ya, orang yang bergumul dengan pergulatan di dalam pikiran, cemas, depresi dan sebagainya, seringkali masuk ke dalam thinking self yang tidak habis-habisnya gitu. Putar terus. Ada dialog dalam self, ada self talk, ada terus dialog yang nggak habis-habis gitu ya. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, perubahan pikiran dan emosi dan tingkah laku itu dimungkinkan ketika kita menggunakan observing self untuk mengawasi kesadaran apa yang kita alami dan berpikir secara benar. Pikiran kita, observing self, roh kita itu mengawasi pikiran kita, thinking self, dan menggiringnya ke dalam arah yang benar gitu, ke cara yang benar gitu. Kedua, pilar kedua dari mindfulness itu, Christ-centered mindfulness, pilar kedua adalah love, grace, and compassion. Jadi kita itu harus belajar beranugerah kepada diri kita sendiri. Nah, apa maksudnya gitu? Ketika ada pemilik pikiran atau perasaan yang lewat di dalam pikiran perasaan kita, jangan disangkal, jangan ditekan, jangan diredam, jangan dihakimi. Kecuali hal-hal yang berdosa ya. Jadi kalau kita menyangkal pikiran kita, menyangkal perasaan kita, menyangkal emosi kita, menyangkal afeksi kita ya, nanti satu saat akan muncul lagi lebih besar lagi gitu. Kita dikatakan perintah Tuhan itu kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi,
dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri ya. Nah, kita menerima anugerah Tuhan, tapi seringkali kita nggak beranugerah pada diri kita sendiri gitu. Kita harus belajar mengampuni diri kita sendiri, mendukung diri kita sendiri. Dan pilar yang ketiga adalah, pilar yang ketiga ini penting juga ya, ada ruang dalam kebebasan kita untuk memilih mengikut Kristus sesuai dengan nilai Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya gini, di antara stimulus rangsangan dan respon kita, ada ruang. Ruang bebas, kapasitas kita untuk memilih. Ini yang mengakibatkan kita bertumbuh dan mengakibatkan kebahagiaan. Jadi hidup kita itu bukan deterministik gitu. Kita ditentukan oleh lingkungan kita ditentukan oleh biological kita. Kita masih ada ruang untuk memilih. Saya simpulnya gini ya. Kalau ada pikiran kita yang ada pikiran jangan disangkal, jangan ditekan, tapi kita giring untuk kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Kita serahkan kepada Tuhan. Nah, dan keempat adalah kita terkoneksi, yang pilar keempat ya. Kita terkoneksi, terhubung dengan diri, dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan Allah. Kita connect kepada present, connect kepada eksternal di luar kita, connect kepada diri, dan kepada Tuhan Allah. Dan ini practice the presence of God ya. Bagaimana kita connect kepada Tuhan? Bagaimana kita connect kepada Tuhan? Itu dengan doa ya, dengan doa terus-menerus, bercakap-cakap kepada Tuhan, mendengar dengan sikap atentif, dan berbicara kepada Tuhan di dalam roh kita gitu.